Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, bahagia itu bukan di ujung, tapi di langkah yang kita ambil hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa gelisah saat semua harapan belum menjadi kenyataan? Pernahkah kita berpikir bahwa kebahagiaan itu terletak di ujung pencapaian? Pada titik di mana semua impian sudah terkabul, tapi bagaimana jika hidup tak kunjung sampai ke titik itu? Apakah kita akan terus merasa kosong? Banyak dari kita yang hidup seperti sedang mengejar fata morgana, berharap pada puncak, padahal kita lupa bahwa setiap langkah menuju puncak itu punya keindahan sendiri. Kita terlalu sering menunda bahagia, menunggu saat sempurna, menunggu keberhasilan, menunggu waktu yang tepat. Padahal, bisa jadi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tentang hari ini, tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh makna. Islam mengajarkan bahwa kehidupan ini bukan sekadar hasil, tapi juga proses, perjalanan hidup yang kita isi dengan niat baik, sabar, syukur, dan ikhlas. Itulah jalan menuju kebahagiaan sejati. Mari kita renungkan kembali. Apakah kita hidup hanya untuk sampai di tujuan, ataukah untuk menikmati dan mengikhlaskan setiap langkah dalam perjalanan? Hidup bukan tentang garis finish, bukan tentang piala, bukan tentang status. Hidup adalah tentang setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini. Kita sering merasa belum bahagia karena belum mencapai sesuatu. Namun, pernahkah kita mensyukuri bahwa kita sedang berjalan menuju arah itu dengan izin Allah? Allah tidak menilai hasil, tapi proses. Dia melihat niat, usaha, dan ketulusan kita dalam menjalaninya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Itulah dasar bahwa dalam Islam, proses adalah segalanya. Banyak orang kaya yang tetap merasa kosong. Banyak pemilik jabatan yang tak bahagia, karena yang mereka cari bukan ketenangan hati, tapi pencapaian dunia yang tak pernah cukup. Sementara itu, ada orang-orang sederhana yang tinggal di rumah kecil, namun hatinya lapang dan penuh syukur. Karena mereka sadar, kebahagiaan bukan hasil, tapi rasa yang dibangun dalam perjalanan. Islam mengajarkan untuk senantiasa bersyukur di setiap keadaan, bukan hanya saat menang. Rasulullah SAW pun, di tengah kesulitan dan perjuangan, tetap tenang, tetap sabar, tetap dekat pada Allah. Jangan tunggu hidup sempurna untuk bersyukur, karena kesempurnaan itu seringkali hanya ilusi. Kebahagiaan justru hadir saat kita ikhlas menerima keadaan dan terus melangkah. Saat kita menata niat dalam perjalanan hidup, Allah akan menurunkan ketenangan. Bahkan jika hasilnya berbeda dari harapan, hati tetap ridha. Bukankah dalam doa-doa kita, yang kita minta bukan hanya tujuan, tapi juga jalan yang lurus menuju ke sana? Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa. Ketenangan adalah dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari setan. Maka pelan-pelan saja. Fokus pada hari ini, fokus pada langkahmu, karena jalan hidup yang kita isi dengan makna jauh lebih indah daripada pencapaian yang kosong dari nilai. Kebahagiaan sejati bukan saat kita sampai di tujuan, tapi saat kita tahu bahwa setiap langkah adalah dalam ridha Allah. Maka bersyukurlah hari ini. Jika kamu sedang dalam perjalanan, berarti kamu masih hidup. Kamu masih punya harapan. Kamu masih diberi waktu oleh Allah untuk terus memperbaiki.
Tidak semua yang kamu inginkan akan kamu capai, tapi semua yang kamu perjuangkan dengan ikhlas akan Allah balas dengan kebaikan yang lebih tinggi. Jangan takut gagal. Gagal bukan akhir. Kadang, justru dari kegagalan, Allah sedang mengarahkanmu pada jalan yang lebih baik. Jadi, apa yang membuatmu bahagia hari ini? Jangan tunggu besok. Kebahagiaan itu bisa kamu ciptakan dengan bersyukur, dengan memberi, dengan mendekat pada Allah. Inilah hidup, inilah perjalanan. Nikmati langkahnya, ikhlaskan setiap rintangannya. Karena bersama Allah, setiap jalan akan terasa cukup. Dalam Islam, langkah pertama yang paling menentukan bukan hasilnya, tapi niat di awal perjalanan. Niat adalah ruh dari segala amal. Tanpa niat yang lurus karena Allah, perjalanan hidup bisa kehilangan makna. Kita bisa saja meraih sukses besar di dunia, tapi kalau niatnya hanya untuk dunia, maka itu tidak punya nilai akhirat. Begitu juga sebaliknya, walau belum mencapai apa yang diimpikan, jika niat sudah lurus dan usaha dilakukan karena Allah, maka itulah yang Allah nilai tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya, setiap amal itu tergantung pada niatnya." Inilah dasar dari semua. Perjalanan yang bernilai di sisi Allah adalah yang dilandasi dengan niat lillahi ta'ala. Allah tidak membebani hasil kepada hambanya, tapi Dia melihat sejauh mana kita mau berjuang dengan niat yang bersih. Kadang, kita terlalu sibuk memikirkan pencapaian, lupa bahwa niat yang tulus jauh lebih utama. Jangan kecil hati jika belum sampai tujuan. Jika langkahmu tulus, sabar, dan ikhlas, maka kamu sudah menang di mata Allah. Inilah Islam, agama yang penuh kasih, yang mengajarkan bahwa setiap detik perjuangan bisa jadi pahala besar. Jadi, mari kita luruskan niat. Apapun profesimu, impianmu, pekerjaanmu, pastikan tujuannya bukan hanya dunia, tapi ridha Allah semata. Banyak orang berlari mengejar dunia, berharap ketika mereka sampai di titik tertentu, kebahagiaan akan datang. Tapi betapa seringnya saat mereka sampai, yang dirasa justru kosong. Yang ada hanya kelelahan, bukan ketenangan. Kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana hati ini bisa bersyukur atas apa yang sudah ada. Orang yang bersyukur selalu merasa cukup, walau sedikit. Dan orang yang kufur selalu merasa kurang, walau banyak. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Ibrahim 7. Ayat ini bukan hanya tentang nikmat bertambah, tapi juga tentang perasaan tenang yang Allah limpahkan bagi yang bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hati yang ridha dan jiwa yang menerima. Ketika kita menyadari bahwa setiap hari adalah hadiah dari Allah, maka hidup pun terasa lebih ringan. Orang yang bersyukur tak akan terus menuntut dunia. Dia menikmati prosesnya, menghargai usaha, dan tidak tergesa-gesa. Inilah orang yang bahagia, yang hatinya senantiasa mengucap Alhamdulillah, meski masih di tengah jalan. Kebahagiaan itu bukan di ujung garis finish, tapi ada di setiap tarikan napas yang disyukuri hari ini. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam menjalani kehidupan. Beliau hidup sangat sederhana, rumahnya kecil, perabotannya sedikit, makanannya seringkali hanya roti dan air. Namun, hati beliau adalah hati paling bahagia, paling lapang, dan paling tenang. Karena beliau hidup dekat dengan Allah. Kebahagiaan beliau bukan karena dunia, tapi karena kedekatan dengan Rabb-Nya. Dikisahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin hidup dalam kemewahan seperti raja?" Rasul menjawab, "Tidak, aku ingin hidup sebagai hamba, yang bersyukur dan sabar." Lihatlah,
Nabi saja tidak menjadikan dunia sebagai ukuran. Lalu kenapa kita yang penuh dosa begitu terikat dengan dunia? Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan bukan di rumah mewah atau kendaraan mahal, tapi di hati yang tenang dan ikhlas. Dan hati yang tenang itu datang dari perjalanan hidup yang dilandasi cinta kepada Allah, bukan karena tercapainya ambisi dunia. Kebahagiaan Nabi SAW adalah ketika bisa sujud, ketika bisa memberi, ketika bisa melihat sahabatnya tersenyum. Inilah definisi bahagia yang perlu kita contoh, bukan pada pencapaian materi, tapi pada kedekatan spiritual. Hidup tak selalu berjalan sesuai keinginan. Ada kalanya kita terjatuh, tertunda, bahkan kehilangan, tapi selama hati ini ikhlas dan sabar, maka insya Allah jalan itu tetap penuh berkah. Ikhlas berarti menyerahkan semua kepada Allah. Bukan pasrah, tapi yakin bahwa Allah tahu apa yang terbaik. Sabar berarti tetap kuat, meski tidak paham kenapa ini semua harus terjadi. Allah berfirman, "Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 153. Kebersamaan Allah adalah jaminan ketenangan bagi hati yang terus berjuang dengan sabar dan ikhlas. Jangan takut dengan jalan yang berat. Bisa jadi, justru itu jalan tercepat menuju surga. Setiap kesulitan yang dijalani dengan sabar adalah tangga untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ikhlas bukan lemah, justru ikhlas adalah kekuatan. Karena ia bersumber dari keyakinan bahwa Allah tidak akan sia-siakan usaha kita. Dan sabar bukan menyerah, tapi sabar adalah pilihan untuk tetap melangkah. Walau pelan, walau lelah, hidup adalah perjalanan. Kadang mendaki, kadang menurun. Tapi jika kita memegang sabar dan ikhlas, maka langkah kita akan ringan. Karena hati yang berserah akan selalu menemukan kedamaian. Berapa banyak dari kita yang merasa gagal karena tak mencapai yang diimpikan? Padahal bisa jadi, di sisi Allah, kita justru sedang dicatat sebagai pemenang karena sudah berjuang sekuat tenaga. Allah tidak menilai keberhasilan dunia seperti manusia menilainya. Dia melihat seberapa sungguh-sungguh kita berusaha, bukan seberapa besar hasil yang kita bawa pulang. Inilah rahmatnya yang luar biasa. Usaha sekecil apapun, selama diniatkan karenanya, akan dicatat sebagai amal syalih. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. An-Najm 39. Artinya, bukan hasil yang jadi ukuran utama, tapi ikhtiar yang kita lakukan di sepanjang jalan. Ada orang yang mungkin tidak sampai ke cita-cita dunianya, tapi karena prosesnya penuh doa, sabar, dan tawakal, ia mendapat surga. Karena dalam perjalanan itu, ia mendekat pada Allah, banyak berzikir, banyak menangis di malam hari, dan itu semua bernilai tinggi. Allah Maha melihat setiap detik upaya kita. Bahkan ketika tidak ada satu manusia pun yang tahu, maka jangan pernah merasa sia-sia hanya karena dunia belum memberi balasan. Karena Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar, mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Perjalanan itu berharga, perjuangan itu mulia, dan kegagalan di mata manusia bisa jadi keberhasilan tertinggi di mata Allah. Kadang manusia berhasil meraih tujuan hidupnya, tapi setelah sampai di sana, hatinya tetap hampa. Bukan karena pencapaiannya kurang hebat, tapi karena jalan yang ia tempuh penuh tipu daya, jauh dari nilai ibadah. Apa gunanya kekayaan yang diraih dengan cara licik? Apa gunanya jabatan jika diperoleh dengan menjatuhkan orang lain? Dalam Islam, cara jauh lebih penting daripada sekadar hasil. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Al-Baqarah 188.
Artinya, meski terlihat berhasil secara duniawi, jika jalan yang ditempuh tidak benar, maka itu tak bernilai di sisi Allah. Hidup yang penuh makna adalah hidup yang dilalui dengan nilai-nilai kebaikan, jujur dalam bekerja, adil dalam memutuskan, sabar dalam proses dan tulus dalam memberi. Makna inilah yang membuat hati tenang, walau pencapaian tak selalu tinggi. Allah tidak melihat keberhasilan dunia kita, tapi bagaimana kita sampai ke sana. Apakah dengan jalan yang halal? Apakah dengan niat yang ikhlas? Betapa banyak orang yang sederhana hidupnya, tapi tiap langkahnya bernilai ibadah karena ia menjalani dengan penuh adab dan ketaatan. Dan betapa banyak pula yang di puncak dunia, tapi kosong amalnya karena hidupnya hanya untuk egonya sendiri. Jadi, mari kita renungkan, lebih baik kita capai sedikit, tapi dengan nilai dan makna, daripada banyak tapi tanpa keberkahan. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi hati selain kedekatan dengan Allah. Bukan pencapaian dunia, bukan pujian manusia, tapi saat kita merasa Allah dekat, mendengar doa, dan membalas setiap langkah kecil kita dengan cintanya. Banyak orang mencari bahagia dengan cara berkeliling dunia, membeli banyak barang, dan memanjakan diri, namun tetap merasa kosong, karena jiwa tak bisa diisi dengan benda. Ia hanya bisa diisi dengan makna, dengan iman. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Ar-Ra'd 28. Ini adalah kunci dari semua pencarian. Hati tidak akan benar-benar tenang tanpa zikir dan kedekatan padanya. Saat kita sujud dan berbisik lirih pada Allah, itulah momen yang paling indah dalam hidup. Saat kita menangis dalam doa, melepaskan semua beban, dan yakin Allah Maha mendengar, maka hati akan merasa ringan, seperti diliputi pelukan langit. Semua kelelahan dalam perjalanan hidup ini akan terasa ringan ketika kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya orang yang dekat dengan Allah meski hidupnya sederhana, sering terlihat damai dan bersinar dari dalam, karena kebahagiaan itu bukan dicapai, tapi ditanamkan dalam hati, melalui iman, doa, zikir, dan sabar. Semakin kita dekat kepadanya, semakin dalam kita merasakan makna dari setiap perjalanan hidup ini. Hidup ini ibarat perjalanan panjang di padang luas, kadang datar, kadang berbatu, dan tak jarang diterpa badai. Ujian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan tersebut, yang menguji keteguhan iman kita. Ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan. Allah menguji hambanya agar hati yang semula rapuh menjadi kokoh dan ikhlas. Saat cobaan datang, sebenarnya Allah sedang menyiapkan hadiah yang lebih indah, ketenangan hati dan derajat yang tinggi, karena hanya dengan ujian, kita belajar sabar, tawakal, dan mendekatkan diri. Allah berfirman, "Dan kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155. Ayat ini memastikan bahwa ujian adalah jalan menuju kabar gembira bagi orang-orang sabar. Sabar dalam menghadapi ujian bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan terus berikhtiar sambil menyadari bahwa hasil ada di tangan Allah. Inilah yang membuat hati tetap ringan, meski beban terasa berat. Ujian juga menghapus dosa, seperti sabda Rasulullah SAW. Tidak ada suatu musibah menimpa seorang muslim, melainkan Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Dengan setiap tetes keringat dan doa yang kita panjatkan saat kesulitan, hati kita semakin terhubung dengannya. Itulah titik manisnya perjalanan. Ujian menjadi sarana untuk merasakan cinta dan perhatian Allah. Tanpa ujian, kita mungkin tak akan pernah tahu seberapa kuat kita, dan tanpa badai,
kita takkan mengerti arti pelangi. Ujian mengajarkan kita mensyukuri hal-hal kecil saat badai berlalu. Kebahagiaan sejati muncul saat kita dapat berdiri lagi setelah terjatuh, sambil tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Hati yang seperti ini tak tergoyahkan oleh apapun." Maka, sambutlah setiap ujian dengan hati penuh syukur dan keyakinan. Karena sesungguhnya, di balik setiap tantangan, Allah menyiapkan kunci kebahagiaan yang lebih hakiki. Jika tujuan hidup kita hanya dunia, maka hidup akan terasa sempit dan melelahkan, karena dunia selalu berubah, penuh ketidakpastian, dan tidak pernah bisa memuaskan hati secara utuh. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama hidup bukanlah jabatan, kekayaan, atau popularitas, tapi ridha Allah. Inilah yang membedakan perjalanan seorang mukmin dengan pencari dunia lainnya. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Az-Zariyat 56. Ketika ridha Allah menjadi kompas hidup, maka setiap langkah terasa lebih bermakna. Bahkan pekerjaan dunia pun bisa bernilai ibadah jika diniatkan karenanya. Mencari nafkah bukan lagi sekadar mengejar gaji, tapi menjadi ladang pahala untuk menafkahi keluarga. Menuntut ilmu bukan cuma untuk gelar, tapi untuk memperluas manfaat dan keberkahan. Dalam Islam, orientasi hidup yang benar membuat perjalanan lebih ringan, karena kita tidak lagi berlomba-lomba menyaingi dunia orang lain. Kita hanya berlomba dalam kebaikan, dalam takwa, dalam amal saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali apa yang sudah ditentukan." Hadis ini mengingatkan bahwa mengejar dunia secara membabi buta justru menghancurkan ketenangan batin. Sebaliknya, siapapun yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka dunia akan mengikuti dengan sendirinya dalam batas secukupnya. Ia hidup sederhana, tapi hatinya lapang. Ia tenang karena tahu kemana arah hidupnya. Ridha Allah bukan sesuatu yang jauh dan mustahil. Ia hadir dalam setiap amal kecil, senyum, sabar, istighfar, sedekah, menolong sesama, dan menjauhi maksiat. Maka dalam perjalanan hidup ini, pastikan kita tidak salah arah. Dunia hanya tempat singgah. Akhiratlah tujuan sejati, dan ridha Allah adalah tiket menuju kebahagiaan abadi. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini tidak pernah sia-sia jika dijalani dengan iman dan keikhlasan. Bahkan air mata yang jatuh karena Allah pun akan ditukar dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Allah mencatat segala usaha kita, baik yang terlihat oleh manusia maupun yang tersembunyi hanya antara kita dan Dia. Perjalanan yang melelahkan tapi dijalani dengan sabar akan berbuah manis di akhirat kelak. Allah berfirman, "Sesungguhnya, orang-orang yang berkata, 'Tuhan kami adalah Allah,' kemudian mereka tetap istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.'" Fussilat 30. Ini adalah janji yang pasti, bahwa perjalanan yang penuh keimanan, walau terjal dan berat, akan berakhir dengan kedamaian dan surga, bukan hanya surga nanti, tapi juga ketenangan hidup saat di dunia. Banyak orang salah sangka bahwa surga itu hanya untuk yang hasilnya besar. Padahal, seringkali justru mereka yang hidup dalam perjuangan sederhana, tapi penuh keikhlasan, lebih dicintai Allah. Surga bukan hanya tempat, tapi juga keadaan hati. Saat hati ridha dengan takdir, tenang dengan perjalanan, dan terus terhubung dengan Allah, maka sejatinya ia sudah hidup dalam surga dunia.
Perjalanan hidup yang bermakna akan meninggalkan jejak kebaikan. Bahkan setelah kita tiada, doa orang-orang yang pernah kita bantu akan terus naik ke langit, menjadi cahaya dalam kubur kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Maka, selama hati kita bersih dan amal kita ikhlas, perjalanan ini sudah cukup untuk mengantarkan kita ke surga. Jangan khawatir jika jalanmu sunyi, jika usahamu tak terlihat, atau jika hatimu sering luka karena perjuangan. Allah Maha Tahu. Dan Dia tidak akan menyia-nyiakan hamba yang bertawakal dan terus melangkah dalam kebaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang perjalanannya penuh makna, bukan hanya hasil semata, dan semoga setiap langkah kita mendekatkan kepada surga, di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup ini bukan perlombaan cepat-cepat sampai, bukan pula tentang siapa yang paling dulu tiba di puncak, tapi tentang siapa yang tetap jujur di jalan, tetap sabar dalam proses, tetap tulus dalam niat, dan tetap istiqamah walau lelah. Dalam Islam, kebahagiaan sejati bukan terletak pada berapa besar pencapaian duniawi kita, melainkan pada seberapa dekat kita kepada Allah saat melangkah. Perjalanan yang penuh zikir, tangis doa, sabar, tawakal, dan ikhlas. Itulah yang menjadi pelita di dunia dan akhirat. Bisa jadi dunia tak memberi kita panggung, tapi Allah memberi kita tempat di sisinya. Bisa jadi hidup kita tampak biasa saja, tapi di langit, amal kita bersinar terang. Karena setiap detik dalam perjalanan yang berniat lillahi ta'ala, tidak pernah sia-sia. Setiap langkah yang sulit, setiap luka yang kita sembunyikan, setiap sabar yang kita genggam dalam diam, semuanya dicatat, dan kelak, semua itu akan berubah menjadi balasan yang tak terbayangkan. Kedamaian hati, rahmat Allah, dan surganya. Maka, nikmatilah perjalanan ini, syukuri apapun yang Allah beri di sepanjang jalan, dan terus niatkan langkah-langkah kita sebagai bentuk penghambaan kepadanya, sebab hidup yang tidak selalu mudah, tapi dijalani dengan iman, adalah hidup yang paling indah. Semoga kita selalu termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak hanya fokus kepada tujuan dunia, tapi benar-benar menikmati dan mensyukuri setiap perjalanan menuju ridha Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas jalan-Mu yang lurus. Jadikanlah setiap langkah dalam hidup kami sebagai amal yang Engkau ridai. Tuntun kami dalam perjalanan yang panjang ini, agar tidak salah arah, agar tidak lelah dalam kebaikan, agar tidak berhenti hanya karena dunia belum memuji. Ya Rabb, jika Engkau tak izinkan kami mencapai apa yang kami impikan, maka gantilah itu semua dengan hati yang ridha dan jiwa yang tenang bersama-Mu. Jika perjalanan ini penuh liku, maka kuatkan kaki kami agar tidak goyah. Dan jika kami lupa arah, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau cintai. Ya Rahman, jadikan hidup kami penuh makna, walau hasilnya sederhana di mata manusia. Tapi biarlah setiap usaha, air mata dan kesabaran ini menjadi saksi cinta kami kepadamu. Sampai kelak, ketika kaki tak lagi melangkah di dunia ini, kami pulang dalam keadaan Engkau ridha kepada kami, dan kami ridha kepadamu. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah merenung bersama hari ini. Semoga setiap kalimat yang kita resapi menjadi lentera bagi jiwa, penenang bagi hati, dan pengingat saat kita mulai letih menjalani hidup. Teruslah berjalan dengan niat yang baik dan hati yang lurus, karena Allah selalu melihatmu, mencintaimu, dan menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.